Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran makroekonomi, yaitu kontraksi pada penawaran agregat atau agregat supply ya. Nah, kemarin aku udah menjelaskan tentang kontraksi efek juga pada permintaan agregat ya. Nah, hari ini aku mau membahas tentang kontraksi pada penawaran agregat. Bagaimana pengaruhnya kepada ekonomi modelnya ini ya. Nanti pengaruhnya bagaimana dengan SRAS, terus, agregat demand-nya seperti apa, nah akan aku jelaskan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kontraksi. Nah, apa sih sebenarnya kontraksi ini? Kontraksi ini sebenarnya adalah penurunan ya, adanya penurunan pada penawaran agregat. Nah, penawaran agregat, sekarang penawaran agregat, apa yang bisa menyebabkan penawaran agregat itu, turun ya? Nah, penawaran agregat itu adalah produksi di dalam sebuah negara, total produksi yang ada di dalam sebuah negara. Nah, jadi yang menyebabkan penawaran produksi turun itu adalah biaya produksi yang meningkat. Jadi, kenaikan terhadap biaya produksi di dalam sebuah negara itu akan menurunkan produksi di dalam negara tersebut gitu ya. Jadi rata-rata misalkan, biaya produksi apa aja sih biaya produksi? Nah, contoh ya, misalkan misalkan itu kenaikan dalam rata-rata tingkat upah gitu ya. Upah buruh naik, nah biasanya biaya produksi itu juga naik ya, karena buruh itu, upah itu mengambil peranan yang cukup besar di dalam biaya produksi. Lalu apalagi? Nah, harga minyak ya, harga minyak ini sangat mempengaruhi banyak harga-harga lainnya gitu, termasuk harga bahan pokok juga. Nah, ini bisa menyebabkan juga harga produksi menjadi meningkat ya. Nah, jadi asumsikan misalkan salah satu dari hal ini terjadi ya di dalam sebuah negara dan biaya produksi menjadi naik. Nah, oh ya, nah sekarang, nah di sini aku ada eh, kurva ya. Nah, sekarang ingat-ingat ya, kalau kalian gambar kurva di dalam sebuah ujian atau PR atau apapun, nah jangan lupa di label semuanya ya. Nah, contohkan ini sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu apa? Nah, sumbu Y-nya untuk kurva ini adalah inflasi ya, tingkat inflasi, sumbu Y. Nah, sumbu X-nya itu adalah quantity atau output ya, produksi, jumlah produksi, itu sumbu Y-nya. Nah, sekarang ini, yang vertikal ke atas ini apa? Nah, ini adalah LRAS atau Long Run Aggregate Supply. Nah, lalu yang menanjak itu adalah SRAS, yang menurun adalah agregat demand. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika biaya produksi naik? Nah, jawabannya adalah terjadi kontraksi ya, atau penurunan penawaran agregat. Nah, apa yang terjadi pada kurva ketika adanya penurunan pada penawaran agregat? Apa yang terjadi pada kurva short run agregat supply? Nah, yang terjadi adalah kurvanya itu akan bergeser ke kiri ya, karena terjadi penurunan agregat supply, penawaran agregat. Nah, jadi aku gambar, dia akan geser ke kiri ya. Nah, seperti ini yang terjadi SRAS. Nih, SRAS1 dan SRAS2 ya. Jadi SRAS1 akan bergeser ke SRAS2. Ganti deh warnanya ya, panahnya. Kita ganti warna putih. Nah, dia akan bergeser ke kiri. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, pada awalnya, ini lupa aku label ya, yang awalnya. Nah, yang awalnya ini misalkan inflasinya tingkatnya pada pi 1 ya. Pi 1 ini lambang aja sih, bisa pakai apa aja. Nah, terus di sini outputnya aku bikin aja YN ya. Natural Rate of Output. Equilibrium yang pertama. Nah, ini misalkan ini adalah di titik A gitu ya. Nah, di titik A. Nah, ketika SRAS geser ke kiri, nah kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah equilibriumnya pindah ya. Equilibriumnya pindah.
ke titik B. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini menyebabkan inflasinya bertambah ya. Inflasinya meningkat karena outputnya turun, harga barang itu jadi meningkat. Harga pasaran barang keseluruhan rata-rata menjadi meningkat dari pi 1 ke pi 2. Nah, terus apa lagi yang terjadi? YN, nah tadinya di sini, nah terus pindah ke Y1 ya. Menurun juga, outputnya menurun karena biaya produksi itu meningkat ya. Jadi itu yang terjadi pada jangka pendek ya, ketika biaya produksi naik. Nah, ini aku tulis saja sedikit ya, jangka pendek. Ketika biaya produksi naik, yang terjadi SRAS-nya turun ya, atau bergeser ke kiri. Inflasi naik dari P1 ke P2 gitu ya. Nah, output dari YN ke Y1. Nah, apalagi yang terjadi? Nah, ketika inflasi naik ya, output turun, nah yang terjadi ini akan menyebabkan yang namanya pengangguran meningkat. Ya, karena barang-barang ini turun, jumlah produksinya turun, akhirnya perusahaan itu akan memecat atau merumahkan orang-orang yang dipekerjakan atau terjadi pengangguran yang meningkat gitu ya. Nah, kondisi ini terjadi ketika inflasi naik dan pengangguran meningkat, itu kita namakan dengan istilah stagflasi ya. Nah, jadi terjadi stagflasi karena inflasinya meningkat dan pengangguran juga meningkat. Jadi terjadi situasi yang namanya stagflasi pada jangka pendek, yaitu ketika pengangguran meningkat dan inflasi meningkat gitu ya. Nah, itulah yang terjadi pada jangka pendek. Nah, lalu apalagi yang terjadi? Nah, sekarang kita pindah. Sekarang seiring berjalannya waktu, nah jadi ada dua hal yang akan terjadi. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, aku tulis saja ya, seiring waktu. Nah, terus jika dibiarkan, nah ini harus digarisbawahi ya, jika dibiarkan. Apa maksudnya jika dibiarkan? Artinya tidak diintervensi atau tidak dicampur tangankan oleh pemerintah. Nah, apa yang terjadi? SRAS akan kembali lagi ke posisi semula. Nah, perhatikan di sini. SRAS akan bergeser lagi ke posisi semula ya. Ini aku kasih panahnya, dia akan bergeser lagi ke posisi semula. Jadi dari SRAS1 tadi kan bergeser ke SRAS2. Nah, kalau dibiarkan seiring berjalannya waktu, SRAS akan bergeser lagi ke SRAS1 lagi. Gitu ya, ke posisi semula. Kenapa? Karena peningkatan pengangguran, wah aku tulis di mana ya? Di sini aja deh ya. Karena peningkatan pengangguran itu akan menurunkan upah. Nah, ketika upah turun, biaya produksi ya, waduh, sempit ya di sini aja deh. Biaya produksi akan turun. Production cost ya, production cost akan turun. Alhasil kalau production cost turun, SRAS akan kembali ke posisi semula, alias pengusaha bisa memproduksi lagi banyak lagi produksinya karena biaya produksi turun. Nah, tadi kan awalnya biaya produksi naik ya, karena ini biaya upah turun, biaya produksi jadi turun. Nah, akhirnya SRAS akan geser lagi ke kanan ke posisi yang semula. Akibatnya inflasinya balik lagi dari pi 2 ke pi 1 lagi, Y1-nya balik lagi ke YN. Nah, itu yang terjadi ketika seiring berjalannya waktu, jika dibiarkan dan tidak diintervensi oleh pemerintah. Nah, sekarang kita akan belajar lagi satu opsi lagi, apa yang terjadi jika diintervensi sama pemerintah. Nah, jika diintervensi, jadi ada pilihan ini ya, ada pilihan pertama seiring waktu jika dibiarkan dan tidak diintervensi, dan ini adalah pilihan kedua jika diintervensi.
perlu digarisbawahi ya, jika dibiarkan dan jika diintervensi. Jadi ini tidak bisa berjalan bersamaan gitu ya. Nah, jika diintervensi oleh pemerintah dengan menggunakan yang namanya fiskal ya, kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak. Ya, jadi kebijakan ini pengeluaran pemerintah ditambah untuk mendorong adanya stimulasi pasar ya, untuk menstimulasi pasar atau mengurangi pajak untuk ya menstimulasi pasar juga untuk biar orang itu lebih mau spending gitu ya. Pengeluaran pemerintah dikeluarkan juga biar membantu banyak bisnis-bisnis dan orang-orang lain gitu, masyarakat ya. Nah, apa yang terjadi jika terjadi pengeluaran pemerintah ditambah? Nah, ini akan menggeser kurva agregat demand ke kanan. Nah, coba ya aku gambar. Nah, agregat demand-nya akan geser dari AD1 ke AD2 ya. Nah, apa yang terjadi jika agregat demand bergeser dari AD1 ke AD2 ya? Nah, titik keseimbangannya akan bergeser. Nah, tadi kan misalkan dari A ke B ya, misalkan nggak diintervensi kan dia nggak balik lagi ke A. Nah, jadi kalau misalkan diintervensi, berarti dari B dia akan naik ke, nah ini kita bikin lagi baru ya. Dia akan naik lagi ke C, ke pi 3. Pi 3 ya. Nah, ini akan secara keseluruhan, berarti ini akan memperburuk suasana. Jadi, inflasinya akan naik jauh ya, dari awalnya pi 1. Terus adanya peningkatan biaya produksi, kontraksi dari pi 1 ke pi 2, sekarang karena diintervensi pemerintah jadi naik ke pi 3. Wah, ini inflasinya akan tinggi sekali. Nah, jadi titik keseimbangannya akan pindah ke C. Nah, namun Y1 akan tetap kembali ke YN ya. Nah, jadi itu kenapa LRAS tetap ya pada jangka panjang dia tingkat produksi itu akan tetap kembali ke tingkat semula atau natural rate ya. Nah, tapi dalam jangka pendek dia bisa berpindah-pindah tingkat produksi. Nah, tapi dalam jangka panjang tingkat produksi akan tetap pada tingkat YN. Nah, hanya saja inflasinya ini yang bisa berubah-ubah. Nah, pada kasus ini jika diintervensi oleh pemerintah, inflasi akan naik ya. Kita lihat dari pi 2 naik ke pi 3 dan output kembali ke posisi natural. Nah, secara keseluruhan berarti memburuk jika dilakukan intervensi oleh pemerintah dengan memberikan kebijakan fiskal ya. Nah, jadi kesimpulannya, kontraksi pada agregat supply atau penawaran agregat akan menurunkan output ya pada jangka pendek dan terjadi resesi dan peningkatan harga atau terjadinya inflasi ya, peningkatan harga, inflasinya naik dan terjadi yang namanya stagflasi. Nah, itu tinggal apakah diintervensi atau tidak diintervensi saja sama pemerintah, itu yang akan terjadi ya dua opsi ini yang akan terjadi ya seperti tadi. Kalau misalkan diintervensi, inflasinya akan tambah naik. Kalau tidak diintervensi, malah kembali ke posisi semula. Oke guys, gitu aja yang mau aku jelasin tentang kontraksi pada penawaran agregat ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.